Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajra, program studi bimbingan dan konseling kelas A dengan NIM 230404501001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang telah saya selesaikan dengan judul Teori Behavioristik Ivan Pavlov dalam mengatasi kecemasan terhadap suara keras dengan musik. Kecemasan merupakan respon emosional yang sering dialami setiap individu dalam menghadapi situasi yang dianggap mengancam, dan dalam kasus gangguan kecemasan umum, perasaan cemas ini menjadi berlebihan serta sulit untuk dikendalikan. Hal ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan mengurangi kualitas hidup penderitanya. Untuk mengatasi kecemasan ini, kita perlu meningkatkan pemahaman lebih dalam lagi mengenai fenomena kecemasan yang dirasakan oleh individu. Teori behavioristik yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov melalui konsep pengkondisian klasik memberikan pemahaman tentang bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon. Prinsip ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sering mendengar suara keras yang diasosiasikan dengan pengalaman negatif atau trauma, mereka dapat memberikan respon kecemasan yang intens dan tidak proporsional terhadap suara tersebut. Proses ini terjadi karena suara keras menjadi pengingat dan pengalaman menyakitkan yang pernah mereka alami, sehingga menciptakan reaksi emosional yang kuat. Namun, melalui teknik pengkondisian ulang, individu dapat belajar untuk merespon suara dengan cara yang lebih positif, misalnya dengan menerapkan teknik relaksasi atau penguatan positif. Mereka dapat mengubah pemikiran negatif yang terbentuk menjadi pengalaman yang lebih netral atau bahkan positif, sehingga mengurangi tingkat kecemasan yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan berbagai informasi ataupun karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan teori behavioristik Ivan Pavlov dalam mengatasi kecemasan pada suara keras yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini juga menyajikan data tanpa adanya manipulasi serta perlakuan tambahan lainnya. Sumber utama penelitian ini adalah karya tulis ilmiah sebelumnya yang terkait erat dengan teori behavioristik Ivan Pavlov dalam mengatasi kecemasan pada suara keras seperti artikel jurnal, artikel internet, dan tulisan lainnya yang masih terkait. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kecemasan terkait suara keras. Harapannya, pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya wacana akademis, tetapi juga memberikan solusi bagi individu yang merasakan kecemasan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam menghadapi situasi yang memicu rasa cemas, dan solusi yang dapat diberikan dengan mendengarkan musik. Teori belajar behaviorisme yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov menekankan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Sumanto menyatakan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward atau penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Behaviorisme yang juga dikenal sebagai pendekatan behavioristik berpendapat bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat dialami, bukan melalui proses mental. Selanjutnya, dalam konteks pengajaran, teori behaviorisme adalah pendekatan belajar yang mengandalkan model hubungan stimulus-respon, di mana peserta didik dianggap sebagai individu yang pasif. Perubahan perilaku terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menghasilkan reaksi atau respon, sesuai dengan hukum-hukum mekanistik. Contohnya, dalam proses pembelajaran, jika stimulus diberikan kepada peserta didik untuk menghasilkan respon yang diinginkan, hubungan antara stimulus dan respon ini, jika dilakukan berulang kali, akan membentuk sebuah kebiasaan untuk memahami lebih lanjut mengenai respon. Ivan Pavlov menjelaskan bahwa pengkondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui eksperimennya dengan anjing, di mana stimulus asli dan stimulus netral dipasangkan berulang kali dengan stimulus bersyarat, sehingga menghasilkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa stimulus netral seperti nada atau cahaya dapat digunakan untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen yang dilakukan Pavlov mencerminkan pandangan behaviorisme di mana gejala psikologis seseorang diinterpretasikan melalui perilakunya. Kecemasan adalah suatu kondisi emosional yang ditandai dengan munculnya rasa tidak nyaman dalam diri seseorang.
Pengalaman ini seringkali disertai dengan perasaan tidak berdaya dan ketidakpastian yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang belum jelas. Ketika seseorang mengalami kecemasan, mereka mungkin merasa terjebak dalam pikiran negatif dan kekhawatiran tentang masa depan yang membuat sulit untuk berfungsi secara normal. Keberadaan kecemasan ini seringkali merupakan hasil dari reaksi ketegangan yang terjadi di dalam tubuh yang dapat dipicu oleh dorongan internal seperti pikiran atau perasaan pribadi maupun dorongan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar. Kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu keseharian individu, mempengaruhi kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, serta berpotensi menghambat pencapaian tujuan hidup. Oleh karena itu, penting untuk memahami batasan antara kecemasan yang normal dan yang menjadi gangguan, agar individu dapat mencari bantuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Gejala kecemasan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu gejala fisiologis dan gejala psikologis. Seseorang yang mengalami kecemasan ketika mendengarkan suara keras biasanya disebabkan karena adanya trauma mendalam yang terdapat di dalam diri mereka. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan ketika mendengarkan suara keras adalah para korban bencana gunung berapi, melihat ledakan keras di depan mata mereka, serta hal-hal traumatik lainnya. Maka dari itu, gangguan kecemasan ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Musik merupakan salah satu media alternatif yang dapat membantu individu dalam mengekspresikan dan mengatur emosi mereka. Namun, masih banyak kekurangan dalam pemahaman tentang peran musik dalam meningkatkan kesehatan mental. Seseorang dapat menangani kesehatan mentalnya dengan melakukan berbagai kegiatan, salah satunya melalui musik. Individu berinteraksi dengan musik melalui berbagai cara seperti mendengarkan lagu, bermain instrumen, dan bernyanyi. Meskipun pada awalnya musik hanya digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan sebagai hiburan, saat ini musik telah terbukti dapat mempengaruhi proses fisiologis, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Lalu, mendengarkan lagu dapat menjadi alat efektif untuk proses self-healing. Dengan berbagai cara, musik memiliki kemampuan untuk mengurangi stres dan kecemasan dengan menenangkan pikiran dan tubuh. Selain itu, musik dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin yang memberikan efek menenangkan. Musik yang dipilih dengan cermat dapat menciptakan suasana yang lebih positif, sehingga membantu individu untuk melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan berkontribusi pada perasaan tenang. Salah satu jenis musik yang efektif dalam menurunkan kecemasan adalah musik bertema suara alam, seperti alunan suara air terjun, angin, kicauan burung, dan hujan. Suara-suara ini dapat merangsang otak untuk memproduksi endorfin yang membantu individu yang mengalami kecemasan mengontrol emosi dan meminimalkan rasa takut. Adapun kesimpulan yaitu teori behavioristik Ivan Pavlov khususnya pengkondisian klasik dapat diterapkan untuk mengatasi kecemasan akibat suara keras melalui musik. Pengkondisian klasik menekankan hubungan antara stimulus dan respon di mana stimulus netral atau musik dapat dipasangkan dengan stimulus yang memicu kecemasan atau suara keras untuk menghasilkan respon yang diinginkan yaitu relaksasi. Musik, khususnya musik bertema alam, terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Hal ini dikarenakan musik dapat merangsang produksi hormon endorfin yang memberikan efek menenangkan. Dengan mendengarkan musik yang menenangkan, individu dapat mengalihkan perhatian dari suara keras yang mengganggu, mengurangi ketegangan, dan menciptakan suasana yang lebih positif. Itulah tadi pembahasan mengenai teori behavioristik Ivan Pavlov dalam mengatasi kecemasan terhadap suara keras dengan musik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya Siti Hajra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.